Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ironisa Apriliani dengan NIM 15036210227. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas strategi dan media pembelajaran mengenai video pembelajaran. Pembahasan pada kali ini yaitu material baja. Baja merupakan material yang terbuat dari campuran logam, terdiri atas unsur besi, Fe, dan karbon atau C, di mana besi sebagai unsur utama pada baja dan karbon sebagai unsur paduan baja. Selain itu, baja juga mengandung unsur logam paduan lain seperti mangan, krom, vanadium, nikel, silikon, tembaga, sulfur, fosfor, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Berdasarkan unsur yang dikandungnya, baja ini terdiri dari baja paduan tinggi, baja paduan sedang, dan baja paduan rendah. Dalam material baja, terdapat juga berat jenis baja untuk mengukur kekuatannya. Mulai dari berat jenis baja 34, berat jenis 37, berat jenis 41, berat jenis 50, dan berat jenis 55 memiliki tegangan tarik atau ultimate dengan lambang Fu dan tegangan leleh dengan lambang Fy. Selanjutnya, pengelompokan jenis baja. Dalam pengelompokan jenis, baja terbagi menjadi dua, yaitu baja ringan dan baja berat atau konvensional. Yang pertama, baja ringan. Baja ringan merupakan baja karbon yang bersifat kaku dan kuat. Material baja yang terbentuk dari proses cold roll atau baja canai dingin, di mana proses pembentukan baja ini dibentuk pada saat cairan mulai agak dingin, sehingga menyebabkan berat dan massa jenis baja tersebut berbeda menjadi lebih ringan. Kegunaan baja ringan ini biasanya untuk keperluan konstruksi seperti rangka atap, sebagai rangka mobil, peralatan listrik, dan senjata api. Untuk profil baja ringan itu ada kaso, ada reng, ada holo partisi atau galvalum. Dan berikut contoh gambar dari profil baja ringan. Selanjutnya yang kedua yaitu baja konvensional atau baja berat. Baja berat atau konvensional merupakan baja yang memiliki kekuatan tinggi dibandingkan baja ringan. Material baja yang terbentuk dari proses hot roll atau baja canai panas, di mana proses pembentukan baja ini dibentuk saat masih berwujud liquid atau cairan dengan suhu yang sangat panas. Cairan tersebut dituangkan ke dalam cetakan lalu akan terbentuk baja berat tersebut. Kegunaan baja berat biasanya sering ditemukan pada konstruksi rangka untuk pembuatan bangunan sehingga menjadi lebih kokoh. Untuk profil baja berat atau konvensional diantara lain ada baja L atau baja siku, ada baja WF atau wide flank, baja UNP, baja kanal C, dan lain-lain. Dan berikut contoh gambar dari profil baja berat atau baja konvensional. Selanjutnya, jenis-jenis baja berdasarkan komposisi karbon. Terdapat dua jenis. Yang pertama ada baja karbon dan baja paduan. Yang pertama, baja karbon. Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon dengan sedikit campuran logam lain. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada baja karbon rendah yang memiliki kandungan karbon di bawah 0,3%. Banyak digunakan untuk bodi kendaraan. Yang kedua ada baja karbon sedang yang memiliki kandungan karbon sekitar 0,30 sampai 0,60%. Biasanya banyak digunakan untuk poros, rel kereta api, roda gigi, pegas, baut, dan komponen mesin. Dan yang ketiga ada baja karbon tinggi yang memiliki kandungan karbon paling tinggi yakni 0,60 sampai 1,7% dan memiliki tahan panas yang tinggi. Banyak digunakan untuk material tools, kawat, dan kabel baja. Yang kedua ada baja paduan. Baja paduan merupakan suatu baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran. Terdapat tiga juga. Yang pertama ada baja paduan rendah atau low alloy steel. Elemen paduannya kurang dari 2,5%. Biasanya banyak digunakan pada kapal, jembatan, roda kereta api, ketel uap, tangki gas, dan sebagainya. Dan yang kedua ada baja paduan menengah atau medium alloy steel. Nah, elemen paduannya ini berkisar 2,5 sampai 10%. Misalnya terdapat pada unsur krom, mangan, nikel, silikon, fosfor, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada baja paduan tinggi atau high alloy steel. Elemen paduannya ini lebih dari 10%. Dan biasanya digunakan pada bearing, bejana tekan, baja pegas, cutting tools, frog rail kereta api, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah gambar macam-macam profil baja. Yang pertama ada flat bar, ada angle atau profil siku L, lalu ada round atau seperti pipa bulat, ada hexagon atau segi enam, ada sheet atau plate atau pelat, lalu ada
channel atau kanal C, ada baja WF, wide flank beam, lalu ada standar I-beam, lalu ada square atau baja kotak, lalu ada pipa, lalu ada T-bar atau baja T, lalu ada half round, ada half oval, ada chamfer bar, dan juga di gambar kanan bawah ini ada gambar profil baja yang berupa profil H, ada profil WF, ada profil L atau siku, ada profil kanal atau C, ada profil U, ada profil kotak, persegi panjang, dan juga profil bulat. Selanjutnya perbedaan baja ringan dan baja konvensional. Baja berat memiliki kandungan karbon sebesar 0,30 sampai 1,70%, sementara baja ringan memiliki kandungan karbon yaitu sekitar 0,16 sampai 0,29%. Nah, perbedaan ini tentu mempengaruhi kekuatan dari baja. Baja konvensional tentu memiliki keunggulan yang lebih karena lebih banyak mengandung karbon serta lebih kaku dan kuat dalam menerima beban. Begitu pula sebaliknya pada baja ringan. Nah, jika dibandingkan dengan kayu, maka baja memiliki kekuatan yang lebih besar dari kayu dan juga besi karena baja memiliki duktilitas yang mampu menahan beban besar jika terjadi guncangan, contohnya seperti gempa. Nah, oleh karena itu, material baja memang lebih unggul dibandingkan material seperti kayu dan beton, khususnya untuk struktur bangunan. Lalu kita ke sifat dan karakteristik baja. Sifat dan karakteristik baja yaitu yang pertama ada ketahanan terhadap sifat karat atau korosi. Yang kedua, baja itu memiliki sifat magnet yang kuat. Yang ketiga, baja itu tahan terhadap beban atau tekanan dan juga sifat asam. Dan yang keempat, baja itu memiliki kelenturan dan kekakuan. Selanjutnya terdapat sifat fisik dan sifat mekanik dari baja. Untuk sifat fisik baja yang pertama memiliki berat, lalu memiliki berat jenis, dan yang ketiga memiliki daya hantar panas dan konduktivitas listrik. Nah, baja dapat berubah karakternya karena pengaruh beban dan panas. Selanjutnya sifat mekanik baja. Sifat mekanik baja adalah ketahanan material saat menopang beban yang berasal dari luar. Sifat mekanik baja terdiri atas 5 poin. Yang pertama itu strength atau kekuatan, lalu yang kedua ada toughness atau kekerasan, yang ketiga ada ductility atau elastisitas, yang keempat yaitu weldability atau kemampuan las, dan yang kelima durability atau ketahanan. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari material baja sendiri. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari material baja yang pertama ada memiliki ketahanan yang tinggi meskipun lebih kompleks dari beton. Yang kedua, homogenitas yang tinggi. Yang ketiga, daya tahan yang tinggi. Lalu elastis. Yang kelima, kemudahan instalasi dalam pengerjaan. Yang keenam, baja bisa didaur ulang. Yang ketujuh, lebih kuat dibandingkan material lain seperti beton, kayu, aluminium, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, baja itu tidak dimakan rayap. Dan untuk kekurangannya sendiri, baja itu yang pertama, baja memerlukan perawatan yang rutin, lalu penurunan kualitas akibat suhu tinggi seperti kebakaran, lalu yang ketiga, baja memiliki tekukan pada bagian yang tipis, dan yang keempat, baja itu lemah terhadap gaya tekan. Selanjutnya, aplikasi material baja pada konstruksi bangunan. Nah, material baja ini biasanya diterapkan khususnya pada konstruksi bangunan itu seperti gambar di samping. Yang pertama itu, baja bisa diaplikasikan sebagai struktur rangka atap. Yang kedua, baja bisa diaplikasikan sebagai struktur lantai, lalu sebagai struktur penahan atau struktur dinding, lalu struktur plafon, lalu struktur rangka bangunan, lalu struktur penopang bangunan atau sebagai kolom dan balok, lalu sebagai struktur jembatan, struktur tangga, dan berbagai struktur konstruksi bangunan yang lain. Selanjutnya kita ke pemanfaatan material baja. Material baja ini baik dimanfaatkan khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa contohnya pemanfaatan material baja terdapat pada peralatan mekanik, lalu terdapat pada bidang otomotif, terdapat pada produk logam, terdapat pada transportasi seperti bodi kendaraan, lalu terdapat pada peralatan rumah tangga, peralatan listrik, dan beberapa peralatan lainnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penggunaannya ini, material baja didesain sebagai material yang dapat memikul beban tekan, di mana beban tekan ini dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam struktur berupa tekuk. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa material baja memang lebih unggul dibandingkan material lain seperti kayu, besi, beton, khususnya pada struktur bangunan.
Nah, maka dari itu, material baja merupakan material yang cocok digunakan terutama dalam mendesain struktur bangunan, karena lebih cepat dalam pengerjaan, strukturnya pun lebih kuat dan tahan lama, serta memiliki nilai keindahan arsitektur dalam suatu bangunan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.